Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers season keempat yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di video Tokyo Revengers season keempat episode 1 ini dimulai dengan upacara pemakaman Emma Sano. Di sini terlihat ada semua teman Mikey yang juga ikut hadir untuk melepaskan kepergian Emma. Sementara setelah Mikey baru selesai menyampaikan kata-kata penghormatannya untuk Emma dengan tetap terlihat tegar di depan semuanya. Saat itu Draken pun juga ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga mendiang, bahwa dia sangat mencintai Emma dan dia juga sangat minta maaf karena tidak bisa melindungi Emma. Hingga ketika semua orang mendengar perkataan kakek Emma bahwa dia sangat yakin Emma sedang beristirahat dengan tenang sekarang. Akhirnya upacara pemakaman itu pun berakhir dengan tangisan dari Draken dan semua orang yang ada di sana, karena mereka tak kuasa lagi menahan kesedihan atas kepergian Emma. Sesaat kemudian setelah Inui pergi meninggalkan kediaman Mikey, di tengah perjalanan Inui pun tidak sengaja bertemu dengan Koko yang ingin mengucapkan salam perpisahan padanya. Koko mengatakan mulai dari sini dia akan melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Jadi karena dia tidak bisa membantu Inui lagi, lantas Koko pun berpesan jangan sampai Inui berjalan ke arah yang salah. Lalu setelah Inui menjawab terima kasih untuk segalanya dan Koko juga tidak lupa berterima kasih kepada Inui, akhirnya kedua sahabat itu pun langsung berpisah menuju jalan mereka masing-masing. Sementara di keesokan harinya setelah Kakucho pulang dari rumah sakit, Kakucho pun langsung berkunjung ke panti asuhan yang telah membesarkannya bersama Izana. Yang mana setelah Kakucho mengenang semua momen kebersamaannya dengan Izana di tempat tersebut, di sini Kakucho pun juga ingin mengucapkan salam perpisahan kepada mendiang Izana dengan meninggalkan antingnya di sana sembari berkata, beristirahatlah dengan tenang Izana. Dalam kasus pembunuhan Sanoema dan Kurokawa Izana, pelaku utama dari kasus tersebut adalah Kisaki Teta, dan pembantunya Sugihama juga dinyatakan bersalah. Namun karena sekarang Kisaki sudah mati, maka Hanma pun harus melanjutkan hidupnya yang mulai membosankan dengan menjadi buronan. Sementara di sisi Mikey yang saat ini sedang duduk sendirian di tepi sungai. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Mikey di sini. Yang jelas setelah Mikey memikirkannya dengan matang hingga tidak ada keraguan lagi di dalam hatinya, akhirnya Mikey pun telah membuat keputusan yang besar terhadap suatu hal yang masih dirahasiakan. Scene kemudian berpindah ke tempat Takemichi dan Chifuyu yang saat ini sedang bermain lempar batu. Di sini kita pun dapat melihat Takemichi yang terus melamun memikirkan semua hal yang telah terjadi belakangan ini. Karena meskipun pertarungannya melawan Kisaki yang merupakan dalang di balik kematian Hina sudah berakhir, entah kenapa Takemichi masih saja tidak bisa berhenti berpikir sebenarnya orang macam apa Kisaki itu. Takemichi kemudian menceritakan kepada Chifuyu bahwa dia sudah salah tentang semuanya, karena Kisaki bukanlah pelompat waktu seperti dirinya. Faktanya Kisaki cuma punya satu kehidupan, tapi dia berhasil memanipulasi Toma seperti boneka dan membunuh banyak orang. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata alasan Kisaki ingin menjadi preman nomor 1 di Jepang adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan cinta Hina. Takemichi bertanya-tanya apakah Kisaki pernah merasa merinding ketakutan di saat malam tiba. Mengingat Kisaki yang secara fisik sangat lemah dan naik ke puncak hanya dengan modal otak dan juga keberanian. Lantas Takemichi pun malah jadi memuji Kisaki kalau dia itu adalah pria yang luar biasa. Mendengar hal itu, Chifuyu pun langsung saja menanggapi ucapan Takemichi dengan mengatakan, ya benar saja Takemichi. Mau dia itu luar biasa atau tidak siapa yang peduli. Orang itu masihlah seorang bajingan. Jangan terlalu dipikirkan, dia pantas mendapatkan kematiannya. Namun sebelum Chifuyu sempat menyelesaikan ucapannya kepada Takemichi, tiba-tiba saja Takemichi pun malah langsung berteriak dan nyebur ke sungai, hingga membuat Chifuyu jadi semakin khawatir padanya. Sesaat kemudian setelah Takemichi kembali muncul ke permukaan, di sini Takemichi pun mencoba mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya dengan berkata, Chifuyu, aku memang membenci Kisaki dan aku tidak bisa berhenti membencinya. Tidak mungkin aku akan menyukai orang seperti dia.
Dia mengatakannya sendiri kalau dia melakukan itu semua karena dia mencintai Hina. Ditambah lagi karena dia juga menghormatiku sebagai rival. Itulah kenapa aku mau menghadapinya lagi. Chifuyu yang mendengarnya langsung dibuat terkejut dan tidak menyangka kalau Takemichi akan mengatakan hal seperti itu. Namun setelah Chifuyu mengerti Takemichi hanya sedang mencoba mengungkapkan semua isi hatinya saja. Di sini Chifuyu pun kembali bertanya kepada Takemichi apakah semuanya sudah jelas sekarang. Maksudnya adalah perasaanmu saat ini. Takemichi menjawab dia hanya tidak bisa menangani masalah ini sendiri. Tapi setelah Takemichi mendengar ucapan Chifuyu yang mengatakan bahwa dia bisa mengerti dengan perasaan Takemichi saat ini, jadi memang sangat sulit untuk menerima kematian dari seseorang yang kita kenal tidak peduli seberapa jahat pun dirinya. Pada akhirnya Takemichi pun bisa merasa sedikit tenang dan mulai menerima kenyataan itu. Selanjutnya setelah beberapa hari berlalu pasca kejadian tersebut, di sini kita pun dapat melihat Takemichi yang datang menemui Mikey di kuil Musashi dengan memakai seragam Gentoman. Mikey mengatakan dia minta maaf karena sudah menyita waktu Takemichi untuk datang ke sini. Dia ingin Takemichi menceritakan semuanya padanya, yaitu semua tentang Takemichi yang datang dari masa depan. Mendengar hal itu lantas Takemichi pun langsung menceritakan semuanya kepada Mikey, dimulai dengan kematian dirinya di stasiun kereta api. Tidak peduli seberapa banyak yang Takemichi ceritakan kepada Mikey, saat itu Mikey tetap duduk di sana dan mendengarkan semua ceritanya dengan diam. Hingga ketika Takemichi mengingat semua kejadian yang sudah berlalu, secara bertahap ceritanya pun mulai jadi semakin berat, hingga membuat Takemichi menjadi emosional. Takemichi tak kuasa lagi menahan air matanya saat meminta maaf kepada Mikey, karena dia tidak bisa menyelamatkan Emma dan Baji. Namun setelah Mikey selesai mendengarkan semua ceritanya dari Takemichi, dengan tatapannya yang kosong Mikey pun kemudian kembali berkata, "Ini aneh. Pertama kali aku melihatmu kau sangat babak belur dalam pertarungan dengan Kiyomasa. Tapi punggungmu lebih besar dari semua orang yang ada di sana hari itu. Seolah-olah kau sedang membawa banyak beban. Kau sangat keren. Bagiku kau adalah pahlawanku Takemichi." Setelah mengatakan itu Mikey pun langsung bangkit dan meminta Takemichi untuk berdiri juga. Di sana terlihat ada banyak langkah kaki dari para anggota Toman yang juga dipanggil untuk berkumpul di tempat itu. Mikey kemudian sekali lagi berkata kepada Takemichi, "Aku pikir aku akan membuat suatu era. Apa kau bisa mendengarnya Takemichi? Itu adalah suara langkah kaki dari era kita. Tiada henti menyelamatkan semua orang bahkan saat kau jatuh. Kau adalah orang yang terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Kaulah yang membuat era ini Takemichi. Ini eramu. Itulah kenapa aku telah memutuskan." Sementara setelah semuanya sudah berkumpul di sana dengan menunjukkan senyum di wajah mereka masing-masing, pada akhirnya tiba saat di mana Mikey akan mengumumkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pertemuan ini. Mikey berkata, "Semuanya dengarkan baik-baik. Kita sudah membuat banyak pengorbanan. Tapi setelah mengalahkan Tejiko, Toman sekarang adalah geng terbesar di Jepang. Sekarang ini kita sudah membuat era yang hebat yang akan diturunkan ke generasi mendatang. Jadi itulah kenapa aku mau mengakhirinya selagi kita di atas. Dan mulai hari ini, geng Tokyo Manji dibubarkan." Mendengar hal itu sontak semuanya pun jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, kenapa Toman dibubarkan tiba-tiba seperti ini. Banyak daripada anggota Tomannya bertanya apakah ini adalah akhir dari Toman, dan kenapa harus berakhir setelah semua yang mereka lalui bersama. Namun tanpa ingin menjelaskan alasannya kepada mereka semua, di sini Mikey pun langsung saja memanggil Kapten Divisi Pertama Hanagaki Takemichi untuk maju ke depan. Mikey bertanya kepada Takemichi, "Untuk mengubah masa depan, ini seharusnya adalah tindakan yang terbaik, bukan?" Sementara di saat Takemichi baru saja ingin mengatakan tapi Mikey-kun, saat itu Mikey pun kembali memanggil Kapten Divisi Kedua Mitsuya Takashi untuk maju ke depan juga. Mikey berkata kepada Mitsuya, "Toman tidak akan bisa sejauh ini tanpamu." Lalu untuk penjabat Kapten Divisi Ketiga Hayashi Ryohei, "Bahkan meski tanpa ada Pachin kau sudah berusaha dengan keras. Kau adalah pejabat presiden terbaik." Kemudian untuk Kapten Divisi Keempat Kawata Nahoya, "Terima kasih kau sudah mendukung Toman sampai akhirnya." Sementara untuk Kapten Divisi Kelima Muto Yasuhiro, "Bahkan jika kau tidak di sini sekarang, aku akan selalu menganggapmu sebagai anggota Toman." Hingga sampailah ketika Mikey memanggil orang terakhir yaitu wakil presiden dari geng Tokyo Manji Ryu Bujiken. Di sini Mikey pun hanya tampak terdiam saat mendengarkan kata-kata perpisahan dari Draken. "Sano Manjiro, kau adalah bocah yang egois. Sama seperti pepatah yang disulam pada seragam Toman. Di atas surga dan di bawah surga hanya aku yang terhormat. Tapi kita semua tertarik dengan karismamu yang membawa kita sampai pada saat ini. Aku tidak punya keberatan dengan keputusan ketua.
Jadi terima kasih untuk semuanya Presiden. Namun meskipun saat itu mulut Draken memang mengatakan bahwa dia tidak punya keberatan apapun atas keputusan Mikey tersebut, tapi tepat ketika Mikey juga mengucapkan terima kasih kepada Draken, di sini kita pun dapat melihat dengan jelas bahwa Draken tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dari raut wajah dan juga tatapannya yang kosong. Bahkan tidak hanya Draken saja yang merasakan kesedihan atas keputusan Mikey yang mau membubarkan geng Toman, tapi di sisi para anggota lainnya pun juga itu merasakan hal yang sama dengan Draken saat menerima kenyataan bahwa ini adalah akhir bagi geng Toman. Kendati demikian, meski ini adalah keputusan paling pahit yang harus dibuat oleh Mikey, mengingat dirinya adalah seorang presiden yang memimpin geng terkuat di Jepang dan juga sebagai orang yang tak terkalahkan. Di sini Mikey pun tetap menunjukkan ketegarannya saat mengucapkan kata-kata terakhir kepada semua anggota Toman yang ada di sana. Mikey berkata, ini menandai akhir dari Toman. Tidak peduli sebagaimana baiknya hal terjadi, mereka tetap harus berakhir. Dan akhir itu hari ini. Tapi jangan lupa, Toman selalu ada di hatimu. Mendengar hal itu, seketika semuanya pun langsung mengangkat tangan mereka ke atas sembari bersorak meneriaki nama geng mereka. Toman, Toman, ikan Toman. Singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu tepatnya pada tanggal 8 Maret. Di sini kita pun dapat melihat ada Takemichi dan para member Toman lainnya yang sedang berkumpul di bawah sebuah pohon yang ada di Kuil Musashi. Dalam kilas balik pasca pembubaran geng Toman, saat itu Engri terlihat sangat sedih dan tidak percaya kalau Toman sudah tidak ada lagi. Bahkan meskipun semuanya juga merasakan kesedihan yang sama, tapi kalau dia adalah Mikey, maka dia pasti juga akan melakukan hal yang sama seperti Mikey, karena dia sudah kehilangan banyak hal yang penting baginya. Sementara di sisi Takemichi yang saat itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi, sontak dia pun langsung dikejutkan dengan Chipuyu yang menanyakan apa rencana Takemichi sekarang. Mengingat Toman sudah dibubarkan dan Kisaki juga telah mati, bukankah itu artinya Takemichi sudah tidak punya urusan lagi di masa ini? Takemichi mengatakan karena sekarang Kisaki sudah mati, dia pasti tidak akan ada di masa depan untuk membunuh Naoto. Jadi saat Takemichi akan kembali ke masa depan, Takemichi pikir semuanya pasti akan jadi lebih baik. Tapi karena Takemichi takut tidak akan bisa bertemu lagi dengan semua temannya yang ada di masa ini, pada akhirnya Takemichi pun memutuskan bahwa dia tidak mau kembali ke masa depan secepatnya. Sesaat kemudian Hakai pun mengajak mereka membuat kapsul waktu untuk memperingati hari ini, yang mana dengan menuliskan sebuah pesan untuk mereka di masa depan yang disimpan dalam kapsul. Saat itu Mikey pun langsung setuju dan mengajak semuanya untuk membuka kapsul itu pada waktu 12 tahun kemudian. Bahkan meskipun mereka semua tidak tahu kenapa harus 12 tahun ke depan, di waktu sekarang kita pun dapat melihat semuanya yang sudah berkumpul dengan membawa pesan masa depan untuk diri mereka masing-masing. Dan dalam 12 tahun ke depan pada hari pembentukan Toman, mereka pun sepakat bertemu lagi di tempat ini untuk membuka kapsul waktu tersebut. Sesaat kemudian kita pun dapat melihat Mikey mengantarkan Takemichi untuk pulang ke rumahnya. Takemichi minta maaf karena membuat Mikey repot-repot mengantarnya. Namun ketika Takemichi mendengar ucapan Mikey yang mengatakan sepertinya ini adalah waktunya mengucapkan selamat tinggal karena yang lain punya tempat mereka masing-masing, tapi tempat Takemichi bukanlah di sini. Sontak Takemichi pun jadi sangat terkejut dan seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Mikey bahwa dia tidak mau berpisah dengan mereka. Namun untuk meyakinkan Takemichi agar dia tidak ragu kembali ke masa depan, di sini Mikey pun kembali berkata kepada Takemichi, aku berjanji kita pasti akan bertemu lagi dalam 12 tahun ke depan dengan semua anggota Toman dan Hina juga. Aku pasti akan melindungi kalian semua untuk melihat hari itu. Jadi jangan segan-segan untuk berpisah. Kembalilah ke masa depan Takemichi. Kembalilah ke masa depan di mana Hina sedang menunggumu. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Tokyo Revengers season keempat episode 1 kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.